Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bi khusus sahibatul bait Ibu Arlina dan Ibu Surya, yang semoga beliau berdua beserta keluarga besarnya, semoga kita semua juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 472. Monggo, siapa yang mau baca? Sarair, yaitu hari terbongkarnya rahasia-rahasia sebagaimana termaktub dalam surat Al-Mulk. Maksudnya pada hari kiamat segala sesuatu yang asalnya tersembunyi semuanya terbongkar dengan diadakannya pembuktian, ditimbangnya amal yang tercatat dalam buku-buku catatan sebagaimana akan diterangkan nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama ada yang berdoa, ya Allah tolong jangan permalukan hamba, baik di dunia ini terlebih di akhirat nanti, bukan karena hamba tapi karena engkau. Bukan karena hamba tapi karena engkau. Artinya pertimbangan utamanya bukan diri tapi lebih kepada karena beliau kan membawa ilmunya Allah, membawa dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, beliau tidak mau kemudian itu dalam tanda kutip ya, kalau beliau dipermalukan kan otomatis orang komentar ini, ya ternyata dia yang menyampaikan Quran dan Sunnah ujungnya begitu juga ya. Makanya bukan karena hamba tapi karena engkau ya Allah, istilahnya begitu. Ya seperti halnya Imam Bukhari ketika menjaga kehormatan dirinya kan apa kata beliau? Ini demi untuk menjaga sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Karena kalau sampai beliau tidak menjaga kehormatannya nanti takutnya dalam tanda kutip ya, hadis yang beliau sampaikan direndahkan orang karena tidak bisa menjaga kehormatan dirinya itu. Maka ketika beliau menjaga kehormatan dirinya itu alasannya ini untuk menjaga sunnah hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pertimbangannya bukan pribadi, bukan. Jadi lebih kepada bukan karena hamba tapi karena engkau ya Allah. Dan kalau di dunia ini kita dipermalukan, kita bisa membayar kalau punya duit tapi kita bisa membayar tim pencitraan. Ya,
Jadi itu betul. Jadi gini, satu saat saya itu pernah ngobrol dengan seseorang. Ngobrol di tengah-tengah ngobrol itu saat itu Bekasi kabupatennya itu bupatinya namanya Pak Ustadz Saktuddin itu, rahimahullah wafat itu. Ya saat itu presidennya SBY. Ngobrol dengan saya beliau. Nah jadi beliau itu cerita, saya ini kerja di LSM Pencitraan katanya. Jadi orang itu cerita sama saya ini bekerja di LSM Pencitraan. Saya baru ngeh itu, zaman itu ya, zaman masih sekian puluh tahun yang lalu lah itu. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misalnya saya ya mau tampil ya nyalon bupati atau nyalon wali kota, karena Pak Ustadz Saktuddin beliau termasuk tim pencitraannya. Ya beliau cerita begitu ke saya. Nah, jadi beliau akan mengerahkan orang-orangnya. Jadi tentu saya bayar ke orang ini supaya nama saya dicitrakan baik. Jadi orang yang tadi nggak kenal saya jadi kenal saya di wilayah yang saya ingin orang kenal saya. Misalnya gitu ya. Terus kemudian nanti dicitrakan baik. Yang jeleknya kelanjutannya ini jeleknya. Kan ada lawan politiknya. Nah, ini jeleknya ini. Cuma saya nggak tahu apakah yang dia bilang namanya tadi itu apakah pakai menjatuhkan apa tidak, saya nggak tahu. Tapi jeleknya ini jeleknya. Karena politisi yang dicitrakan baik itu punya lawan politik. Nah, kadang diupayakan lawan politiknya dicitrakan buruk. Nah, itu jeleknya, yang lanjutannya itu jeleknya. Ya betul. Nah, tapi saya nggak tahu apakah beliau melayani itu apa tidak. Tapi tim pencitraan itu diantaranya, ya begitu pekerjaannya diantaranya. Nah, terus sama dengan maaf beberapa kasus artis atau selebriti atau politisi, maaf ya yang kebongkar aibnya atau dengan kasus-kasus ini. Itu jangan dikira mereka diam, mereka itu bayar tim pencitraan ini. Ya, kalau sekarang namanya buzzer. Iya, membayar itu supaya dicitrakan baik. Boy apa macam. Makanya berapa banyak kasus-kasus yang menguap gitu aja. Nah, seolah-olah orang melupakan padahal itu memang dicitrakan begitu, dibuat seperti itu supaya orang tidak lagi perhatian ke situ. Ya betul, panggung sandiwara betul. Nah, itu di dunia. Di akhirat nggak bisa. Kalau nggak tobat nggak bisa. Maka nanti dibuka semua kasus. Apalagi kalau kasusnya sudah P21 udah dibahas semua udah itu. Ya bersyukurlah bagi siapapun yang kasusnya di SP3 kan atau di PTS kan, sehingga kemudian tidak dibahas oleh Allah. Nah yang kita inginkan dari Allah itu adalah aib-aib kita ditutup oleh Allah. Itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah semoga aib kita ditutup oleh Allah. Allah tidak permalukan kita di dunia terlebih di akhirat nanti. Bukan karena kita, tapi karena Allah ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah semoga Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma. Nah itu yang sering saya bilang di sini. Ada 5 amalan paling tidak. 5 amalan ini insya Allah ya. Kalau kita amalkan betul 5 ini insya Allah kita tadi ditutup kasusnya oleh Allah, sehingga kalaupun dihisab dengan yang mudah, kalaupun tidak ya ini malah mudah-mudahan bebas hisab bebas adab, itu mudah-mudahan itu seperti itu. Amin Allahumma insyaallah. Apa 5 hal itu? Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Oh ya Rabbi hasibni hisaban yasir. Wahai Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Karena kalau kita udah tobat, kata Allah, yang lalu darimu aku tidak peduli. Jadi kalau kita udah tobat, dalam hadis qudsi atau kamakal Allah berfirman, yang lalu darimu aku tidak peduli. Kalau di Al-Qur'annya di Al-Furqan ayat 70 itu, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Kalau kita memaafkan, maka kita akan diampuni oleh Allah. Surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan? Itu An-Nur ayat 22. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu
di bab tentang keutamaan memaafkan itu dari riwayat menarik. Jadi ada seseorang yang memaafkan saudaranya. Kata Allah berfirman dalam hadits qudsi, ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu Allah berfirman gini, dia maafkan saudaranya. Padahal akulah yang maha pemaaf, kata Allah. Aku maafkan juga dia. Aku ampuni juga dia. Itu kata Allah. Al-Aukamakal. Terus kemudian dalam Islam ada rumus wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru wa jazaa'u hasanatin hasanatun misluha wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Minimal itu. Jadi kalau kita memaafkan, balasan yang serupa adalah dimaafkan, diampuni oleh Allah. Masih kali 10 lagi. Nah, ini diantaranya. Kemudian yang keempat, tutup aib saudara kita sama muslim. Jadi kalau kita tutup aib saudara kita, maka Allah tutup aib kita dunia akhirat. Nah, kemudian yang kelima, permudah urusan sesama. Kalau kita permudah urusan sesama, maka Allah akan permudah urusan kita dunia akhirat. Ya, hadisnya Sahih Muslim juga. 5 itu kalau kita amalkan betul, insya Allah ya, insya Allah. Harapan kita sih bebas hisab, bebas adab. Amin, insya Allah. Kalaupun tidak bebas hisab, paling tidak hisabnya dipermudah oleh Allah. Sering saya ceritakan dalam hadis Sahih Bukhari, dalam beberapa riwayat dalam Sahih Bukhari itu, contoh hisab yang mudah itu bagaimana? Allah panggil secara pribadi orang yang dimaksud. Allah buatkan tabir sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Dan Allah suruh baca catatan amalnya yang buruk-buruk dulu. Sampai yang bersangkutan kemeringat itu malu. Sampai dia berkata dalam hadis itu, celaka saya. Karena catatan keburukan semua dibuka. Ya, begitu selesai dia baca, di catatan paling akhir ada kata-kata, semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni, kata Allah. Nah, jadi sudah di SP3 kan, sudah di PTS kan, sudah didobenerin, sudah di apa? Ya diberi amnesti apa abolisi itu? Amnesti ya situlah. Singkat kata singkat cerita selesai. Sehingga orang ini keluar tidak membaca catatan keburukan sama sekali. Sampai teman-temannya berkata, "Lin, apa yang kamu lakukan? Kok kamu hanya membawa catatan kebaikan saja misalnya?" Semoga ya, amin. Nah, amin Allah. Kalau yang kedua, Allah nggak suruh baca catatan, tapi Allah tanya. Dan kalau yang nanya Allah kan kita nggak bisa ngelak ya. Aku nggak pernah berbuat ini di waktu ini. Aku nggak. Oh, yang nanya Allah nggak bisa mengelak. Iya, nggak bisa. Di hadapan Allah kita nggak punya rahasia kan. Nah, singkat kata singkat cerita, sampai tadi sama di riwayat itu sama kemeringat, malu sampai dia berkata, aduh celaka rasanya. Lagi ini caranya celaka saya. Di tengah-tengah panik merasa akan celaka itu, tiba-tiba Allah berfirman, lihat aku hapus ya semuanya. Allah hapus semua catatan buruk. Maka dia keluar dalam keadaan hanya membawa catatan kebaikan saja. Sampai temannya berkata, apa yang kamu buat di dunia? Kok kamu hanya punya kebaikan saja, tidak punya keburukan? Dalam hatinya banyak keburukan saya, cuma tidak lakukan. Nah, itu seperti itu. Makanya mumpung kita masih hidup ya tadi, perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah. Kuat-kuatkan hati untuk memaafkan sesama walaupun ngeselin misalnya. ya paling tidak dari 10 kasus paling enggak 9 yang kita maafkan. Jadi kalau sekali waktu kita mengambil hak untuk membalas ya silakan, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Nah, singkat kata singkat cerita, kalau itu semua kita lakukan, insya Allah, saya ulang ya, semoga kita semua Allah masukkan dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Insya Allah, mudah-mudahan. Oke, monggo lanjut silakan. Yaitu hari di mana siapapun tidak berdaya menolong orang lain sedikit pun, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Fitr 19. Itulah yang terjadi sebagaimana itu Al-Infitor, Bu. Al-Infitor. Okay. Itulah yang terjadi sebagaimana dinyatakan juga dalam firman Allah Ta'ala pada ayat lain. Dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat yang pada hari itu seseorang tidak dapat
membela orang lain. Walau sedikit pun dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan darinya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Al-Baqarah 48, yaitu hari di mana seorang tarik tidak dapat memberi manfaat kepada muridnya sedikit pun. Al-Quran 41. Memang pada hakikatnya setiap orang tergadaikan dan hanya bisa ditebus dengan amal yang dia kerjakan, dan tidak seorang dapat memberi manfaat kepada orang lain sekalipun. Bahkan di hari itu setiap orang berpisah dari saudaranya dan ayahnya. Oleh karena itu disebut juga Yaum Al-Fasih, dari saudaranya atau hari perpisahan, dan Yaum Al-Firat atau hari meninggalkan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya hari pemisahan adalah suatu waktu yang ditetapkan. An-Naba 17. Pada hari kedua manusia dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Al-Baqarah 37. Memang ada keterangan bahwa manusia di waktu itu memberi balasan, membayar hutang, memberi suatu pemberian atau manfaat lainnya kepada orang lain yang diambil dari amal-amal baiknya, berkaitan dengan hak-hak yang wajib dia tunaikan kepadanya. Tapi itu semua dia lakukan tanpa pilihan hatinya sendiri, dan itu akan diterangkan lebih lanjut dalam hadis-hadis tentang orang-orang yang bangkrut, insyaallah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari di mana orang itu tidak bisa menolong orang lain, bahkan lari dari orang lain itu, suami lari dari istrinya, orang tua lari dari anaknya, teman lari dari temannya. Kenapa? Takut dituntut pada saat itu. Tapi ini tentu keadaan orang-orang yang tidak mendapatkan fasilitas di mahsyar, atau orang yang memang di dunia dulu banyak berbuat zalim. Nah, sementara bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang diberi fasilitas oleh Allah, tentu keadaannya tidak sepanik ini. Kenapa? Karena mereka ditenangkan oleh Allah karena amalnya yang baik semasa hidup di dunia. Makanya keadaan-keadaan ini tentu berlaku bagi orang-orang yang zalim. Tidak berlaku bagi orang-orang yang memang baik, ya, baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Sambil contoh gini misalnya, orang-orang yang berada dalam naungan Allah, yang 7 model orang itu, ya tentu dia tidak merasakan kepanikan sama sekali. Kenapa? Karena dia sudah diberi kabar gembira bahwa dia akan masuk surga kan. Nah, sebagaimana orang yang tinggal di mimbar-mimbar cahaya, sebagaimana mereka yang bisa menikmati haud telaga Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana mereka yang bangkit bercahaya, mereka yang diberi pakaian oleh Allah, diberi kendaraan, yaitu mereka orang-orang yang sudah diberi kabar gembira bahwa mereka pasti masuk surga. Jadi mereka yang nggak panik. Kenapa nggak panik? Ya karena mereka sudah diberi kabar gembira oleh Allah bahwa mereka pasti akan masuk surga. Saya ulang, ini berbeda dengan orang-orang yang zalim, yang mereka udah kepanasan, udah gitu mereka itu kena tenggelam oleh keringatnya sesuai dengan kadar amalnya. Pokoknya keadaannya mencekam. Di samping mereka juga tidak punya cahaya dalam dirinya, dalam tubuhnya. Padahal mahsyar itu gelap. Saat katanya matahari cuma 1 mil di atas kepala manusia. Iya, tapi tinggal baranya. Matahari tinggal baranya karena sebelum kiamat matahari sudah dipadamkan cahayanya. Sehingga orang-orang yang badannya bercahaya dia tenang karena dia tahu arah. Sementara orang-orang yang tidak bercahaya itu dia kelimpungan, misalnya begitu, kelimpungan. Maka pertanyaannya untuk kita adalah, kita termasuk yang mana? Termasuk yang dapat fasilitas atau tidak dapat fasilitas? Tentu jawabannya harapannya semoga kita termasuk yang dapat fasilitas itu. Amin. Allahumma amin. Nah, kata kuncinya sederhana. Dari beberapa informasi dari Nabi berkaitan dengan orang-orang yang dapat fasilitas itu, ayo kita berusaha mencocokkan di situ.
Sambil contoh tadi misalnya, kan ada 7 model orang yang akan dapat fasilitas berupa naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ayo kita cocok-cocokkan lah. Kita berusaha mencocok-cocokkan di situ. Apa itu misalnya? Pemimpin yang adil. Oke, tidak semua kita punya jabatan sebagai pemimpin di publik misalnya gitu ya. Kalau pribadi semua kita pemimpin. Yang kedua misalnya, syabun nasyafi ibadatillah. Dari muda sampai meninggal baik terus semuanya. Nah, ini kan tidak semua juga kan, tidak semuanya. Beberapa kan bengkok-bengkok itu. Oke, mungkin tidak masuk semuanya. Yang ketiga, orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu yang ketiga ini saya sering bilang di mana-mana. Saya ini nggak ngomong sesuai urutan ya, karena saya nggak hafal urutannya. Tapi yang 7 ini insya Allah saya hafal. Maksudnya bagaimana Ustaz? Saya sering bilang ke jamaah itu ini, semoga itu termasuk kita. Ini kita kan insya Allah ya, kita semua kan saling mencintai karena Allah. Kalau sentimen kan pasti nggak ngaji. Atau maksud saya nggak mau ngaji sama saya gitu. Atau kalau saya sentimen saya juga nggak akan mau ngajar. Artinya kalau kita masih mau ketemu, masih mau ngaji, insya Allah ini karena Allah. Kita bertemu karena Allah ini. Berpisah juga karena Allah. Ya harus berpisah lah, masing-masing punya tugas. Kita seperti itu. Artinya saya sering bilang semoga kita termasuk yang ini. Karena yaitu saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Nabi menggambarkan. Jadi kita harus ada agenda sedekah secara sembunyi-sembunyi sampai yang terang-terangan. Jadi secara sembunyi-sembunyi kita agendakan, secara terang-terangan juga kita agendakan. Bahkan itu bisa memadamkan murka Allah. Jadi antara hal yang paling efektif untuk memadamkan murka Allah di samping taubat ya, itu adalah sedekah secara sembunyi-sembunyi. Bukan berarti terang-terangan tidak penting, terang-terangan juga penting karena itu diajarkan juga oleh syariat. Tapi sembunyi-sembunyi itu juga tidak kalah pentingnya. Paling enggak diagendakan. Itu untuk meredam murka Allah. Saya mungkin pernah cerita di sini ya. Ini kisah nyata. Ada seorang itu sowan ke seorang kiai. Dia bilang, Pak Kiai tolong doakan saya duamu sama masyarakat saya Pak Kiai. Jadi masyarakatnya marah sama dia, bahkan ngancam mau bunuh semacam-macam. Kata Kiai itu gini, sampean 3 hari ke depan sering-sering sedekah sembunyi-sembunyi, kata Kiai itu. Mulai 3 hari ke depan sering-sering sedekah secara sembunyi-sembunyi. Qadarullah setelah 3 hari itu sowan lagi ke Kiai itu. Alhamdulillah Pak Kiai sekarang masyarakat saya sudah tidak marah lagi sama saya. Saya diterima di masyarakat saya. Apa rahasianya Pak Kiai? Kata Kiai itu bilang gini, bahwa murka Allah aja bisa diredam apalagi murka masyarakat. Murka Allah aja bisa diredam apalagi murka masyarakat gitu. Nah kalau ibu dirasa kok suami mau marah, sedekah sembunyi-sembunyi supaya nanti suami gak jadi marah. Kok kayaknya pesan mau bermasalah, sedekah sembunyi-sembunyi supaya Allah redam murkanya. Ya tapi mau Allah aja murkanya bisa diredam dengan izin Allah melalui, tentu semua itu atas kehendak Allah ya, melalui sedekah sembunyi, apalagi murka selain Allah yang notabene makhluk. Nah, kemudian yang keempat, yang kelima sekarang tadi sudah laki-laki yang dirayu oleh wanita yang cantik dan kaya. Syaratnya yang rayu harus cantik dan kaya untuk diajak berzina dan dia bisa menolak sambil berkata saya takut kepada Allah. Tapi syaratnya yang rayu harus cantik dan kaya. Berapa Bu Dwi, berapa itu sekarang? Yang keenam adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nabi menggambarkan baru masuk masjid, baru keluar dari masjid dalam hati sudah bergumam, kapan saya kembali ke masjid? Karena saking senangnya di masjid. Kalau andaikan tidak ada tanggung jawab di luar masjid, barangkali dia di masjid aja. Karena bagi seorang mukmin, masjid itu serupa kolam atau akuarium yang ada airnya ya untuk ikan. Serupa kolam bagi ikan. Jadi dia senang itu. Nah, kalau ada orang nggak betah di masjid ya patut ditanyakan keimanannya. Dan yang ke-6, yang ke-7 orang yang menangis dalam kesendiriannya karena Allah. Ibu-ibu ingat dosa meneteskan air mata. Itu air mata mahal itu. Saat tidak ada yang tahu kecuali Allah dan ibu saja.
ingat dosa misalnya, atau ingat kebaikan-kebaikan Allah yang luar biasa yang banyak belum kita syukuri, terus meneteskan air mata, tersentuh dengan kebaikan Allah meneteskan air mata, itu mahal, itu air mata itu. Nangis depan orang karena Allah bagus, tidak ada masalah, tapi dalam kesendirian tidak ada yang tahu kecuali Allah dan kita, itu luar biasa. Bahkan air mata yang menangis karena Allah dalam kesendirian itu termasuk air mata yang bisa memadamkan api neraka. Sehingga dalam satu riwayat dikatakan kalau orang ini lewat di atas sirat, neraka berkata, "Jus, cepet lewat, jangan lama-lama." Takutnya dia nyemplung. Karena kalau nyemplung neraka sampai nangis, wah mati, bisa padam api neraka itu. Itu menurut satu riwayat ada yang mengatakan demikian. Tapi itu sahih riwayat yang kamakal bahwa orang yang menangis karena Allah itu air matanya bisa memadamkan api neraka, sehingga neraka tidak mau dia masuk ke dalamnya. Makanya gini, itu anugerah. Makanya itu anugerah. Daya itu anugerah makanya. Kalau itu sampai ibu mengalami, itu mahal itu. Karena menangis karena Allah itu tidak melulu karena dosa ya. Ada yang karena dosa, ada yang karena tersentuh dengan kebaikan Allah, betapa baiknya Allah kepada saya, alhamdulillah. Terus meneteskan air mata, itu mahal. Iya. Pokoknya itu anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah itu. Kan ada, apalagi sampai nangis terus Qur'annya basah itu. Saya ulang ya, menangis karena Allah di keramaian itu sudah baik. Apalagi dalam kesendirian itu lebih lagi. Jadi itu air mata yang mahal, air mata yang mahal. Kalau perlu nanti kalau nangis itu tampung pakai kapas, taruh ya. Karena itu air mata yang mahal sekali. Dan terus masuk orang-orang yang mendapatkan mimbar-mimbar dari cahaya. Itu diantaranya untuk orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu mimbar-mimbar dari cahaya. Haud telaga Rasulullah Muhammad SAW untuk orang-orang yang rajin bersalawat untuk Nabi, yang berusaha mengikuti sunnahnya, yaitu atau yang distempel sebagai umat Nabi kita Muhammad SAW. Itu, nah, itulah orang-orang yang insya Allah di saat orang mengalami kepanikan seperti tadi itu, mereka tidak mengalami kepanikan. Yang mereka seperti ini, yang dapat fasilitas ini, mereka dengan izin Allah bisa menolong yang lain. Kalau tadi kan tidak bisa nolong, ini bisa nolong dengan izin Allah. Karena prinsipnya kan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa ngasih pertolongan pada hari kiamat itu kecuali dengan izin Allah. Nah, mereka yang dapat fasilitas ini termasuk yang bisa memberikan pertolongan. Bagaimana bentuknya Ustadz? Ada sebuah hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Ketika orang-orang yang baik ini sudah masuk surga, dia bertanya, hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah di antaranya, ya Allah, mana teman-teman saya yang tadinya pernah sholat bareng sama saya, pernah puasa bareng sama saya, di riwayat yang lain yang pernah haji bareng sama saya. Itu pokoknya kata para ulama itu maksudnya untuk semua kebaikan. Kalau mau kita teruskan yang ngaji bareng, yang pernah ngaji bareng. Rupanya di antara teman-teman yang ditanyakan itu masuk neraka rupanya. Kata Allah, jemput mereka, ajak masuk surga bareng. Nah, jadi mereka dengan izin Allah bisa nolong. Dengan izin Allah bisa nolong mereka itu. Dan itu hadisnya sahih. Itu Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, ketika menerangkan hadis ini kata Hasan Al-Basri, nanti kalau kalian masuk surga dan kalian tidak menemukan saya, tolong tanyakan kepada Allah, ya Allah, mana Hasan Al-Basri? Mana Hasan Al-Basri? Nah, ibu nanti kalau masuk surga tidak ketemu saya, tolong tanyakan saya, Bu ya. Nggih. Tapi semoga kita nggak usah masuk neraka lah. Amin. Nah, itu diantara hal yang patut untuk kita perhatikan ya. Jadi ini karena dia mendapatkan fasilitas, maka dia alih-alih tidak bisa minta pertolongan, tapi justru dia bisa menolong dengan izin Allah. Itu dengan izin Allah. Nah, terus kemudian di antara bentuknya lagi, tapi nanti ini di belakang ya, agak ke belakang nanti kita ketemu insyaallah. Nah, di kitab ini juga ada satu riwayat. Riwayat ini dhaif, tapi insyaallah maknanya sahih. Nanti saya terangkan kenapa maknanya sahih. Di belakang insyaallah kita akan ketemu. Jadi rupanya seusai mizan akan masuk ke sirat, melintasi sirat itu ada antrian. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surah Az-Zumar tentang ayat 70 ke atas. Ayat 70 ke atas itu
Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Akan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka itu dengan rombongan-rombongannya. Tapi wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Akan digiring masuk ke neraka orang-orang yang kafir itu juga dengan rombongan-rombongannya. Jadi ada dua rombongan nanti itu. Rombongan yang akan masuk surga, rombongan yang akan masuk neraka. Itu dalam antrean melintasi sirat. Dalam hadis yang insyaallah akan kita ketemu nanti insyaallah. Nah, di tengah-tengah ngantri itu yang ahli surga kan ngantri itu. Ngelihat antrian sebelahnya ahli neraka. Itu ada kejadian menarik dalam hadis itu. Rupanya di antara ahli surga ini melihat ada orang di antrian ahli neraka yang di ahli neraka ini dulu orangnya pernah bantu dia. Ada terjadi dialog. Kata yang ahli surga yang ngantri di rombongan ahli surga itu nanya sama yang ngantri di neraka itu, dia bilang kalau bahasa kita, Bu, Ibu masih kenal saya enggak? Karena dia mau masuk neraka kan udah lupa, udah panik dia. Kata ibu itu, ada orang yang ditanya itu, kamu siapa? Ini mafhum riwayat ya. Kata orang itu, saya Bu, saya yang dulu pernah Ibu bantu pengadaan Al-Quran saya. Saya Bu, yang dulu dakwah saya Ibu yang bantu. Ibu yang dulu bantu bangun masjid saya, Ibu. Saya Bu yang dulu pernah Ibu. Pokoknya rupanya yang dibantu itu ngantri masuk surga, yang pernah bantu malah ngantri masuk neraka. Akhirnya orang yang akan masuk surga ini doa sama Allah dalam hadis itu. Ya Allah, orang ini orang baik. Dulu pernah bantu saya ya Allah, sehingga karena bantuannya saya masuk surga ini. Tolong ya Allah, masukkan dia ke surga bersama dengan hamba. Langsung turun keputusan dari Allah, orang ini dipindah. Itu syafaat namanya. Dipindah ke barisan ahli surga. Kenapa saya katakan riwayat ini sahih? Maknanya sahih. Saya teringat sebuah hadis sahih. Ini hadisnya sahih. Riwayat At-Tirmidzi. Nabi itu bersabda, au kama qala, at-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada. Gitu. Orang kaya yang saduq itu banyak bersedekah. Amin, amanah, orangnya jujur, enggak korup, ya, orangnya jujur. At-tajiru saduqul amin, kata orang yang kaya, yang banyak bersedekah, yang jujur, yang amanah, kata Nabi, ma'an nabiyyina, akan masuk surga bersama para nabi, wasiddiqin, dan siddiqin itu satu tingkat di bawah nabi ya, para ulama, warasatul anbiya, wasyuhada, dan para syuhada. Para ulama juga berdalil dengan, maaf ya, anjingnya Ashabul Kahfi saja, karena membantu dakwanya Ashabul Kahfi nanti masuk surga bersama Ashabul Kahfi, apalagi manusia. Nah, maka orang yang pernah membantu dakwahnya seseorang, belajarnya seseorang, sehingga orang itu jadi orang baik, sehingga kemudian masuk surga, kok misalnya yang bantu ini masuk neraka, akan masuk neraka, itu akan ditolong oleh orang yang dibantu untuk supaya bareng-bareng dengan orang yang dibantu masuk surga. Itulah pentingnya kita bersikap dalam membantu kebaikan, supaya kemudian kita itu nanti digolongkan dengan orang-orang yang kita pernah bantu. Wah, Ustaz, itu contohnya yang punya duit, Ustaz. Sementara kita kan tidak semuanya, maaf ya, berduit banyak. Oh, gampang. Kalau kita nggak punya duit banyak, kasih tahu yang punya duitnya banyak. Mbak Lin, itu ada masjid mau dibangun. Atau Putri, itu ada jadi gampang kasih tahu yang duitnya banyak itu. Nah, dalam hadis Sahih Muslim, yang memberitahu itu mendapatkan pahala yang sama dengan yang diberi tahu. Itu seperti itu. Nah, dan sedekah itu tidak harus dengan uang, bisa dengan apapun yang kita mampu. Tapi memang yang tadi itu kejadiannya ada keterkaitan saling bantu dalam hal ini, sehingga kemudian usahakanlah kita ini membantu tadi itu, membantu. Kalau nggak bisa sebagai donatur, paling nggak sebagai jamaah aktif atau mensupport dengan doa, sehingga kemudian ketika semua itu menjadikan sebab banyak orang masuk surga, insya Allah kita yang terlibat dalam membantu itu akan juga dimasukkan ke dalam surga bersama dengan mereka, insya Allah. Itu diantaranya.
Wallahu alam bishawab. Oke, monggo lanjut silakan. Monggo silakan. Yahudi juga kena ilana di jahannam, yaitu hari manusia didorong ke neraka jahanam sekuat-kuatnya, sebagaimana termaktub dalam surat At-Tur ayat 13. Dan artinya mendorong, maksudnya pada hari kiamat ahli neraka akan didorong masuk ke dalam neraka jahanam, dan di sana mereka diseret pada wajahnya sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala. Ingatlah pada hari mereka diseret ke neraka pada wajah mereka. Al-Qamar ayat 14. Baik. Kalau ahli surga kan mendapat fasilitas kemudahan-kemudahan dalam melintasi sirat. Kalau ahli surga itu. Kalau ahli neraka, ahli-ahli dapat fasilitas bahkan mereka diseret. Karena mungkin sebagian mereka tidak mau kan. Siapa yang mau masuk neraka? Tapi mereka akhirnya diseret untuk masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Saya mau cerita sisi sisi lain. Mungkin saya juga pernah cerita di sini. Yang riwayat ini ada dalam Sahih Muslim. Ada dalam Sahih Muslim. Kalau yang tadi nggak usah diperdebatkan lah. Memang kalau masuk neraka karena orang pasti nggak mau masuk neraka makanya diseret tadi. Nah, jadi saya mau terangkan dulu gini. Ini hadisnya Sahih Muslim. Okamakal. Pernah nanti kata Nabi Okamakal itu ada seseorang yang diseret masuk neraka. Diseret. Begitu mau dilempar ke neraka, neraka itu bicara. Kata neraka, saya nggak mau terima orang ini. Malaikat yang bertugas nyeret kan kaget. Loh, kalau bahasa kita di hadis nggak pakai loh, itu modifikasi uangnya. Ini orang harusnya masuk ke dalam diri kamu, masuk neraka. Kok kamu nggak mau terima, gimana ceritanya? Apa jawaban neraka? Dalam Sahih Muslim itu kamu kata neraka, orang ini pernah berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari siksa api neraka. Dan doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, saya nggak mau terima orang ini kecuali dengan izin Allah. Makanya malaikat konfirmasi sama Allah. Ini pripun ya Allah? Ini gimana? Karena neraka nggak mau terima kan? Maka kata Allah, masukkan dia ke dalam surga. Padahal sudah berada di bibir neraka itu, nggak jadi dengan izin Allah. Nanti saya terangkan ayatnya. Tapi itu dulu hadisnya, Sahih Muslim. Makanya kita jangan meremehkan doa Allah ma'ajirni minan nar. Ya Allah jauhkanlah hamba dari siksa api neraka. Atau paling enggak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paling tidak itu. Ya masa sudah berdoa sekian puluh tahun enggak ada yang nyangkut kan. Insyaallah ada. Itu satu dulu. Ada kejadian lagi dalam hadis Sahih Muslim juga. Orang itu diseret juga. Pas mau didorong masuk ke neraka itu dia bergumam, ngomong dia. Padahal pada saat itu kata Allah di surah An-Naba, la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Saat itu orang nggak bisa ngomong. Kalaupun ngomong pasti benar. Orang ini kok Allah izinkan ngomong, orang nggak bisa ngomong kecuali dengan izin Allah. Dan kalaupun ngomong dia pasti benar. Dan ini kok sampai bisa ngomong berarti Allah izinkan dia ngomong. Dan pasti benar omongannya. Apa kata orang itu? Ya Allah, tidak begini yang kusangkakan tentang dirimu, kata orang itu. Maka kata Allah, dan Allah tentu maha tahu. Ini hanya bahasa administrasi. Allah bertanya, apa yang kamu sangkakan tentang diriku, kata Allah. Selama ini hamba berkeyakinan kau adalah maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, pokoknya yang baik-baik. Kata Allah, ya sudah, masuk surga, nggak usah masuk neraka. Apa yang kedua ini? Berkat husnudzan, baik sangka selalu kepada Allah. Makanya usahakan kita kalau kepada Allah itu husnudzan mode on. Jadi husnudzan mode on terus. Kalau pada sesama husnudzan plus waspada. Pada sesama husnudzan tetap harus, tapi jangan mengabaikan
waspada, terutama kalau pada orang-orang yang kita belum kenal. Nah, maka singkat kata singkat cerita, sampai sini husnudzon, baik sangka kepada Allah, sama berdoa kepada Allah agar selamat dari siksa neraka itu sangat penting. Nah, besar harapan kita ya tadi masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin insyaallah. Nah, terus mana ayat Qur'annya Ustaz yang berkaitan dengan masalah ini? Karena ada orang yang nanya gini, loh, apakah keputusan Allah bisa salah? Wong orang yang harus masuk neraka kok nggak jadi? Maka saya jawab, bukan karena Allah salah dalam putusan. Itu memang sengaja oleh Allah. Jadi memang dia keputusannya masuk neraka, memang nggak salah itu keputusannya. Cuman Allah ngasih dia syafaat, sehingga kemudian Allah selamatkan dia. Dan itu rasanya beda loh dengan orang yang masuk surganya lancar-lancar saja. Bayangkan, udah tegang mau masuk neraka tahu nggak jadi kan? Rasanya pasti beda dengan yang masuk surganya lancar-lancar aja. Tapi saya lancar nggak apa-apa lah. Ya. kita lancar. Nah, rupanya Allah bilang dalam Al-Quran. Jadi di surah Ali Imran ayat 185 itu. Jadi ada orang-orang itu yang sudah di bibir neraka itu. Kata Allah, "Faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz." Jadi barang siapa orang yang kan dia sudah di bibir neraka itu. Maka kata Allah, barang siapa orang itu dijauhkan dari neraka, kalimatnya dijauhkan, zuhziha, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, kalimatnya itu. Jadi ada orang-orang yang nanti masuk surga itu selamat dari neraka itu dengan kalimat di, passive voice. Jadi dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia sungguh telah beruntung. Di antaranya tadi orang yang mohon kepada Allah selamat dari siksa neraka. Dan yang kedua, orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Jadi baik sangka kepada Allah, husnudzon, mode on. Itu harus selalu. Ngerti nggih? Nah, itu di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo lanjut tuh kuinnya ya. Yaitu kami perubahan Allah Ta'ala berfirman, mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan berubah, anu tidak setuju, yakni hati dan penglihatan orang-orang kafir. Adapun berubahnya hati orang-orang kafir di sini maksudnya hati mereka akan copot dari tempatnya, bergeser ke tenggorokan, lalu tidak kembali lagi ke tempat semula dan tidak juga keluar dari tubuh. Adapun berubahnya penglihatan mereka maksudnya akan menjadi ragu setelah sebelumnya tajam dan buta setelah sebelumnya bisa melihat. Dan ada yang mengatakan bahwa di waktu itu hati siapapun mengalami kebincangan antara harapan selamat dan takut celaka. Sedang penglihatan mereka melihat dari arah mana buku catatan amal mereka diberikan dan ke arah mana mereka diambil atau diseret. Ada lagi yang mengatakan bahwa hati orang-orang yang dulu ragu mengalami perubahan sikap, yakni tidak ragu lagi. Begitu pula penglihatan mereka, karena kini mereka melihat semuanya menjadi kenyataan dengan yakin. Hanya saja perubahan itu tidak bermanfaat lagi bagi mereka di akhirat. Baik. Jadi saking kagetnya sampai hatinya copot gitu. Makanya kan orang kaget itu copot. Kan dulu copot jantungku misalnya gitu. Untuk orang kaget kan gitu kan. Itu istilah gitu. Nah, nanti itu saking kagetnya mereka dengan keadaan di akhirat itu sampai jantungnya copot. Istilahnya gitu, istilahnya. Saking dahsyatnya. Tapi terlepas dari itu semua intinya satu. Kalau mau menyesal sekarang, mumpung masih hidup, itu aja. Karena kalau masih hidup, setua apapun menyesal namanya sadar. Tapi kalau nyawa udah di sini atau matahari terbit dari barat, apalagi sudah mati, menyesal itu betul-betul penyesalan. Makanya Al-Quran mengingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Jadi jangan sampai kita terlalaikan oleh dunia, larut dalam keindahan-keindahan dunia yang melalaikan, begitu sadar mati. Begitu sadar sudah neraka di depannya. Nauzubillahi min syarri dzalik.
Nah, makanya saya ulang, kalau mau menyesal sekarang mumpung masih hidup. Saya ulang, setua apapun kalau masih hidup menyesal namanya sadar, masih bermanfaat. Tapi kalau sudah nyawa di sini atau matahari terbit dari barat, apalagi sudah mati, udah wassalam. Penyesalan itu betul-betul penyesalan. Saya mungkin pernah cerita di sini mungkin ya, tentang seorang bapak-bapak yang dia bilang, ini orangnya ada maksud saya gitu. Dia bilang, dulu Ustadz kalau orang bilang saya orang tua sukses, saya bangga Ustadz. Dia bilang, kalau orang bilang saya orang tua sukses, saya bangga. Anak saya 5 dokter Ustadz. Dia bilang 5 dokter anak saya. Tapi kalau sekarang Ustadz, orang nyebut saya orang tua sukses, saya malu Ustadz. Saya nangis Ustadz. Kenapa Pak? Anak saya memang 5-5 dokter Ustadz. Tapi 5-5-nya nggak ada yang sholat. 5-5-nya nggak ada yang bisa baca Al-Quran Ustaz. Kok bisa gitu Pak? Apa jawaban beliau? Saya baru tobat umur 70 tahun Ustaz. Saya baru tobat umur 70 tahun. Alhamdulillah. Belum terlambat Ustaz. Belum terlambat bagaimana? Udah tua ini. Bapak masih hidup kan? Nah, selama Bapak masih hidup, menyesal setua apapun itu namanya sadar. Itu belum terlambat saja. Nah, beliau itu cerita, saya itu kalau main ke rumah anak saya, kata mantu, Pak kalau mau buka puasa kita siapin, mau sahur kita siapin. Dan mereka nggak puasa. Nah, jadi kalau saya ke rumah mantu saya, di rumah anak saya yang satunya lagi, Papa nanti kalau mau ke masjid ada supir yang nganter. Kalau di rumah itu ada sajadahnya. Tapi mereka nggak sholat. Karena itu tadi. Nah, saya berharap sih pada cucu sebenarnya, tapi nggak enak sama mantu. Akhirnya pokoknya saya bilang ya sudah, yang penting Bapak berusaha semampunya sekarang, doakan anak-anak itu. Ya kalau misalnya Bapak lagi ke rumah ya ditinggali kuku lah itu, walaupun ya siapa tahu dibaca dari asbab hidayah, atau nyetel TV yang YouTube yang mengandung unsur dakwah yang baik-baik. Ya pelan-pelan lah semuanya, semua berproses. Dan yang penting Bapak sudah tobat, dan tobatnya saat Bapak masih hidup. Dan pelan-pelan nanti berusaha, dan Bapak tidak wajib berhasil, karena tugas kita hanya menyampaikan. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya ulang tadi, intinya jangan sampai kita menyesal sementara semuanya sudah terlambat. Karena nyawa udah di sini, atau matahari sudah terbit dari barat, atau sudah mati. Saya ulang, kalau mau menyesal sekarang, mumpung masih hidup. Tapi nggak di mana-mana. Penyesalan itu biasanya di belakang. Kalau di depan namanya apa, Bu? Nah, iya. Kalau di belakang namanya penasaran. Kalau di awal namanya pendaftaran. Penyesalan dan pendaftaran. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah protes. Oke, monggo. Terus. Sebaiknya kalau kita lagi ngaji kan ada sedikit tilawahnya. Iya. Itu boleh kita pakai bahasa Indonesia. Itu gimana itu? Sampun. Salat itu pekerjaan dan perbuatan dan perkataan khusus yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu definisi salat. Perkataan dan perbuatan khusus. Perkataan khusus yang dimaksud adalah menggunakan bahasa Arab. Maka sholat tidak boleh menggunakan selain bahasa Arab. Maka kalau ibu sujud di sujud enggaknya terakhir, itu masuk di semua sujud atau di semua yang dalam keadaan sholat, termasuk sujud tilawah kalau itu di dalam sholat. Kalau di dalam sholat Pak ya, termasuk sujud tilawah di dalam sholat, maka ibu harus menggunakan bahasa Arab. Kalau doanya ibu lafazkan, ibu menggerakkan bibir. Betul. Nah, tapi kalau ibu dalam hati bebas, mau pakai bahasa Madura, mau pakai bahasa Sunda, boleh, silahkan. Kalau ibu dalam hati doanya gitu. Nah, kalaupun boleh pakai bahasa selain bahasa Arab, kata para ulama, seperti yang pernah saya baca ya, boleh asal doa itu merupakan terjemahan dari doa dalam Al-Quran maupun dalam hadis.
Itu boleh. Itu namanya doa yang maksur. Sampai mana, Pak? Ya misalnya, ya Allah, anugerahkan untuk hamba kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Karena itu terjemahan dari Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu pendapat ya. Tapi yang paling aman memang pakai bahasa Arab. Kalau ibu nggak bisa bahasa Arab, maka dalam hati saja. Pertanyaannya, boleh? Emang boleh Ustaz? Boleh. Karena hati nggak dihitung dalam aturan fikih, itu nggak dihitung hati itu. Itu jadi wallahu a'lam bishawab. Nggak dihitung batal maksudnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Oke, monggo. Tentang emas sekarang kan lagi tren ya, lagi di pengadilan itu kita utang emas gitu, nyicil emas gitu. Dibolehkan atau tidak Ustaz? Baca. Baik. Berarti ya, utang emas apa nyicil emas? Nyicil emas. Kredit. Beli secara kredit maksudnya. Nyicil emas ya. Ya nabung untuk beli emas gitu kan? Iya, gitu. Iya. Saya mau terangkan dulu gini. Ulama itu beda pendapat tentang emas. Ya, baik Mas Hartoyo, Mas. Ya. Jadi prinsipnya gini. Status emas itu zaman sekarang maksudnya, itu ulama beda pendapat. Kalau ulama-ulama klasik dan beberapa ulama kontemporer yang sepakat dengan ulama klasik, emas itu kategorinya benda ribawi. Benda ribawi itu berarti tidak boleh diperjualbelikan secara kredit, secara tidak tunai. Jadi kalau ibu kredit emas, statusnya riba tidak boleh. Ini kalau ibu sepakat dengan pendapat ulama-ulama fikih klasik, plus beberapa ulama kontemporer yang sepakat dengan ulama klasik bahwa emas itu benda ribawi, sehingga tidak boleh dibeli secara kredit. Satu dulu ya. Tapi saya baca fatwa MUI dalam masalah ini. Soalnya pernah ditanyakan oleh Jamaah Kemang Pratama juga, saya sampaikan ke beliau postingan fatwa MUI itu. MUI itu termasuk yang berpendapat begini. Emas itu dalam konteks sekarang tidak lagi bisa disamakan dengan uang, alat tukar, karena sekarang emas itu lebih kepada komoditi, dia bukan benda ribawi lagi, sehingga sebagaimana komoditi yang lain, dia bisa diperjualbelikan dengan cara cash maupun dengan cara kredit. Nah, kalau ibu sepakat dengan fatwa MUI ini, silahkan, tidak apa-apa, ya, silahkan dipilih aja sih. Saya bukan ulama sih soalnya. Ya. Ulama dulu ulama dulu ya. Ya, dari ya itu, iya. Karena dulu itu memang mata uang dulu kan pakai dinar atau dirham. Ya, sekarang kan udah komoditi dia, karena uang sekarang udah nggak pakai gitu lagi. Itu kertas ya. Tinggal ditanya aja mau pakai yang mana ya. Sebenarnya kan kita kan nabung uang ya, sebenarnya ya kalau tadi dicek kenapa nggak boleh, kita kan makanya ada dua pendapat. Iya betul. Kalau sekarang itu gini, uang itu kan kalau sekarang kan surat berharga sebenarnya. Artinya dia ada harganya kalau dijamin oleh negara. Kalau negara udah nggak jamin lagi ya sudah nggak ada harganya. Contoh gini, uang 100 ribuan kita robek jadi 2, laku nggak? Nggak laku karena negara nggak jamin kan. Tapi kalau emas walaupun dipatahkan jadi 2 masih laku. Kenapa? Karena memang bahannya bahan mulia. Makanya, nah sementara emas sekarang sudah tidak lagi dipakai sebagai alat tukar, dia komoditi. Nah, karena komoditi berarti dia bisa diperjualkan secara cash maupun secara kredit. Itu fatwa MUI terbaru yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kontemporer ya. Kontemporer. Kenapa utangnya Ustaz yang dihitung di sini? Kenapa? Karena kan ada arisan Ustaz. Iya. Kenapa arisan keluargaku ada enggak yang sama sekali nggak ikut arisan? Saya silaturahmi aja, tapi ikut arisannya tidak. Dengan alasan kalau kita dapat duluan, kita hutang dari uang mereka. Nah kalau kita meninggal kan nggak bisa itu, anak kita nggak bisa bayar, itu nggak bisa. Apa itu hutangnya? Hutang itu Ustaz sebenarnya secara ini dibolehkan atau nggak sih Ustaz? Misalkan kita nih nggak penting, ya memang sih hutang pasti perlu ya Ustaz. Terus. Kita berhutang itu kan butuh untuk makan, apa gitu. Kalau misalkan ada orang misalnya sesuatu yang kita nggak begitu penting, benar misalkan kita berhutang, itu agama bilang apa Ustaz? Hukum asalnya hutang itu boleh. Hutangnya boleh.
Boleh. Nabi aja punya utang kok. Cuman memang hutang itu sebaiknya bukan solusi utama. Dan tidak boleh jadi kebiasaan juga. Hutang itu diupayakan solusi terakhir. Ketika tidak mungkin lagi kita kecuali dengan cara berhutang. Tapi secara hukum boleh. Yang penting apa tadi, jangan jadi kebiasaan, jangan dijadikan sebagai solusi utama. Tapi lebih kepada solusi terakhir ketika kemudian tidak ada lagi kecuali melalui jalur hutang. Itu satu dulu. Yang kedua, hutang itu ada fikihnya. Contoh gini, orang yang berhutang itu tidak boleh berhutang kalau dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bayar. Haram itu. Jadi orang berhutang dan dia tahu dia nggak akan bisa bayar, tapi dia bonek berhutang, itu haram. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau dia berhutang, dia punya kemampuan membayar, walaupun entah kapan. Nah, betul, makanya dia harus sadar diri. Nah, kalau dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bayar, berhutang itu bagi dia malah haram. Satu. Yang kedua, orang yang berhutang harus punya niat bayar. Kalau dia nggak punya niat bayar, nggak boleh juga. Nah, terus kemudian dan harus diupayakan untuk disegerakan kecuali yang ada perjanjian. Ya, karena menundanya orang yang mampu bayar hutang itu zalim. Makanya kalau ibu misalnya ada uang malam, kalau bisa malam langsung bayar. Ada pagi langsung bayar, jangan ditunda karena itu zalim. Kecuali ada perjanjian. Perjanjian misalnya kesepakatan dicicil sebulan, ya itu silakan kalau itu. Karena ada perjanjian. Kalau nggak ada perjanjian disegerakan. Nah, yang menghutangi juga sama. Menghutangi itu pahalanya besar, melebihi sedekah bahkan. Tapi tidak semua menghutangi itu berpahala. Di fikih dikatakan begini, termasuk berdosa kalau kita tahu orang yang akan berhutang itu adalah orang yang kebiasaannya ngutang dan untuk foya-foya. Ada orang ngutang sama kita ini. Nah, ini orang ini kita tahu ini memang mentalnya memang seneng ngutang, hobinya memang. Kan ada orang berhutang karena butuh memang kan ya. Ini enggak, mentalnya memang dia. Terus kita tahu ini akan buat foya-foya. Nah, maka kita kalau menghutang itu termasuk berdosa. Karena kita dianggap membantu dia untuk hidup secara boros gitu. Itu seperti itu. Tapi berhutang secara hukum boleh. Tapi saya ulang tadi, siapapun yang berhutang harus mengukur kemampuan bahwa dia bisa bayar. Walaupun tak bayarnya kapan, tapi dia bisa. Dan sepatutnya lah orang yang berhutang itu menyebutkan kapan bayarnya. Dan jangan buat janji cepat kalau nggak bisa. Mending, Mbak, saya mungkin bisa bayarnya mungkin 3 tahun lagi. Tidak apa-apa, ngomong aja 3 tahun lagi. Jangan ngomong 3 hari lagi, padahal masih 3 tahun lagi. Nah, walaupun kenyataan kita bisa bayar lebih cepat. Alhamdulillah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngatain ibu nih, boleh berhutang itu boleh. Tapi jangan jadi hobi itu aja. Jangan jadi kebiasaan. Dan semoga Allah selamatkan kita dari hutang ya. Baik hutang kepada Allah maupun pada sesama. Amin Allahumma insyaallah. Yang punya semoga segera lunas. Amin Allahumma insyaallah. Apa yang lain silakan. Ustaz, saya minta batas waktu. Kan mungkin Ustaz baca zikir pagi dan petang ya. Ya. Kalau yang pagi itu sampai jam berapa? Terus kalau yang malam katanya dengan sampai jam 11 gitu Ustaz. Kadang saya kan lupa ya Ustaz, saking repotnya lupa gitu Ustaz. Emang betul itu Ustaz? Jadi gini, zikir pagi itu idealnya dari seusai sholat subuh sampai sebelum matahari terbit. Itu waktu utama namanya. Nah, kalau ibu tidak mengerjakan di waktu itu karena sibuk ini itu, urus suami, urus anak misalnya gitu ya, maka ibu boleh kerjakan setelah matahari terbit sampai sebelum zuhur, sebelum istiwa. Itu waktu yang boleh namanya. Jadi setelah matahari terbit sampai sebelum zuhur itu waktu yang boleh namanya. Kalau udah zuhur namanya sudah kelewat. Nah, kalau yang zikir petang itu idealnya seusai sholat asar sampai sebelum matahari tenggelam. Itu idealnya, waktu utamanya lah. Tapi boleh kalau ibu nggak sempat di waktu itu setelah maghrib sampai sebelum tengah malam. Itu waktu yang boleh saja. Sampai dengan sebelum tengah malam. Itu sependek yang pernah saya baca. Wallahu a'lam bishawab. Terus kalau ini yang tadi Ustaz misalkan baca itu Allahumma ajirni minan nar. Kenapa? Allahumma ajirni minan nar itu bagusnya sehari setiap 5 waktu kita baca. Kalau dalam hadis riwayat Abi Dawud, yang utama itu pertama selesai sholat maghrib sebelum kita ngobrol dengan orang.
Habis sholat salam kita zikir, belum ngobrol sama siapa-siapa, kita baca 7 kali. Kalau habis maghrib ditambah Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu juga 7 kali. 7 kali. Iya, 7 kali juga. Satu. Yang kedua habis subuh. Sama, selesai kita sholat, sebelum kita ngobrol dengan orang, nah, terus kita baca itu. Allahumma ajirni minan nar, enggak pakai Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. 7 kali juga sama. Kalau sholat yang lain silakan aja, enggak ada masalah. Di sholat yang lain boleh, tidak ada masalah. Tapi yang diutamakan di 2 itu, pagi, subuh dan maghrib. Maghrib. Iya betul. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Kembali lagi ke selama ini sama DPR itu nggak? Oh. Saya itu kemarin hujan, terus itu boleh nggak Pak? Saking lihat orang bingung, terus sampai beri ya Allah, gitu kok dia pada jogging gitu, berikanlah keadilan itu boleh nggak doa kayak gitu? Tidak apa-apa, silakan aja. Cuman kalau ulama kita dulu nggak berani minta keadilan Allah. Oh gitu ya. Ustaz? Iya, ulama-ulama kita dulu itu mintanya. Berarti ya, Ustaz, ya? Tunggu dulu. Ulama-ulama dulu itu lebih suka minta kepada Allah kebaikan dari Allah. Ya Allah, memohon kebaikanmu. Tolong ya Allah, hentikanlah kezaliman mereka misalnya. Ulama itu nggak berani minta sama Allah, ya Allah memohon keadilanmu, nggak berani. Kenapa? Karena kalau Allah bersikap dengan sifat adilnya, sifat adil itu ngerinya kita masuk dalam kategori yang diadili nanti ngerinya. Iya. Adilnya Allah ya tadi, kamu milih itu resikonya tak tanggung resikonya. Dari luar itu kan Apa Bu? yang zikir dari luar itu kan keadilannya. Bukan. Allah itu Bu punya 2 sifat dalam Al-Asmaul Husna itu. Ada al-adlu, ada al-muqsitu. Dua-duanya maha adil. Ulama enggak berani minta dengan al-adlunya Allah. Ya adlu, ya wahai Allah yang maha adil, bersikaplah tolong tegakkan keadilanmu. Enggak berani ulama, enggak berani. Ya, karena ulama itu takut kalau Allah betul tegakkan keadilannya, dia masuk dalam kategori yang diadili. Kalau al-muqsitu itu Allah yang maha adil, yang adilnya itu win-win solution, happy ending. Ulama lebih suka minta dengan al-muqsitunya itu. Ya al-muqsitunya ya Allah. Makanya ulama itu lebih suka minta ihsannya Allah daripada maha adilnya Allah. Nah, betul kata Barna tadi. Kalau ibu minta keadilannya, lah yang ini lo, ya udah adilnya kan ya lo pilih dia, ya lo tanggung risikonya itu. Itu kalau al-adlu. Tapi kalau al-muqsitunya Allah, ya Allah, ini keadaan negara seperti ini. Tolong dengan maha adilmu yang al-muqsit, yang happy ending, yang tolong ya Allah indahkan nasib umat ini, bangsa ini, negara ini misalnya. Nah, terus ya Allah hentikan kezaliman mereka. Ya, jadi jangan minta keadilan karena ulama takut. Karena begitu Allah tegakkan keadilannya, waqimul wazna. Iya. Ya sifat aja. Ngerinya. Iya, betul. Yang lalu biar berlalu. Kalau jalan wal ikram itu apa ya Ustaz? Ya, jalan wal ikram itu termasuk Ismullahil Azam. Dulu kata para sahabat, saya baca dalam kitab Ad-Da'wah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, itu dulu para sahabat tahu Nabi ada masalah yang cukup berat. Itu Nabi dikit-dikit lihat ke arah langit sambil berkata, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Atau kamakal ya. Intinya itu. Nabi itu kalau ada masalah yang cukup berat sambil ngeliat ke arah langit, Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Sambil ngeliat ke arah langit. Bukan minta sama langit ya, tapi langit itu kiblatnya doa. Nah, itu sahabat tahu ini Nabi sedang ada masalah yang cukup berat berarti. Nah, cukup berat masalah saat itu adalah masalah arah kiblat ceritanya. Karena dirubah arah kiblatnya kan, itu orang Yahudi masih menghina kaum muslimin itu. Nah, sahabat merasa berat. Apa yang dirasa berat oleh sahabat, Nabi merasakan berat. Maka Nabi mohon sama Allah, akhirnya dirubahlah kiblatnya ke Ka'bah yang Nabi mau itu. Maka ada ayat yang mengatakan, Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat engkau wahai Nabi bolak-balik mengarahkan wajahmu pandangannya ke arah langit. Itu sambil Nabi berdoa, Ya Dzal Jalali wal Ikram.
ya Hayyu ya Qayyum, sambil bolak-balik ngelihat ke arah langit. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Itu sahabat nandai udah, oh Nabi ini punya masalah yang cukup berat berarti itu. Tapi kita boleh baca itu. Boleh. Saya sendiri kadang kalau ada masalah yang menurut saya butuh cepat ditolong oleh Allah, sambil melihat ke arah langit mohon pada Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Begitu menengadahkan tangan, ya semua kembali pada Allah ya. Sering kali ya Allah percepat dengan izin Allah. Ya walaupun kadang namanya kita banyak dosa ya, kadang mesti sabar. Ya enggak apa-apa, semua kan butuh proses. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam. Kalau saya minta sama Allah tuh, ya Allah tunjukkanlah yang benar itu benar. Ya, itu Dan betul. yang salah itu salah. Kalau itu betul. Segera mungkin gitu. Yeah. Supaya membuka mata beneran sama mata hati itu orang yang tidak bisa itu bisa lihat gitu. Itu satu. Dan kedua, kemarin kemarin hari Senin saya ada ikut kajian di Baitul Jihad yang memberikan materi itu adalah dia mantan pendeta itu Ustadz Perang Ambon. Ustadz tahu ya Abdul Saya Kaimana. melihat di anti IG-nya. Iya, Ustadz Abdul Kaimana yang beliau juga menurut penuturan beliau jadi mualaf itu tahun 2014 dan beliau termasuk dekat dengan Bunda Irena. Nah, mau mengupas masalah bahwa agama yang ada di dunia ini ya cuma Islam aja, nggak ada itu yang namanya Kristen atau itu nggak ada. Bahkan beliau mengupas, saya nggak tahu kalau beliau itu paham tentang Taurat ya Ustaz ya. Saya punya Taurat soalnya di rumah, aja tuh saya dibawa. Nah beliau katakan di dalam Taurat sendiri dikatakan bahwa Nabi Isa itu justru mengikuti Rasulullah gitu istilahnya. Jadi yang dia katakan begitu. Jadi kita ini selama ini kita dibohongin, dia katakan begitu. Karena dia kan mantan pendeta sekali. Atas dia katakan bahwa hari perayaan Paskah itu adalah hari kurban. Yang jelas-jelas di dalam Taurat dikatakan menyembelih kambing. Diksi kambing itu ada 14 kali diucapkan bahwa Paskah itu adalah Idul Adha, perayaan kurban. Gitu Ustaz. Yang jadi pertanyaan gini Ustaz, kan saya bilang kemarin sama Ustaz, kan dikasih biasa lah waktu untuk bertanya Ustaz ya. Saya katakan Ustaz untuk tanda petik menganulir orang-orang Islam yang pernah Ustaz mengatakan, saya katakan apa yang Ustaz lakukan sekarang ini? Dia katakan katanya dia sudah mengembalikan lagi yang sudah murtad balik ke Islam lagi, dia katakan gitu. Cuma yang jadi pertanyaan saya gini Ustaz, orang-orang atau ustaz-ustaz macam begitu itu sebetulnya saya nggak tahu lah, di samping mungkin dapat hidayah, insya Allah dapat hidayah ya Ustaz ya. Itu sebetulnya apa ya yang tanda petik yang dituju itu atau yang kita itu ya barangkali ya memang dia karena dia mau pelajari ya Ustaz ya. Kita perasaan saya itu seperti itu gimana Ustaz kalau menurut Ustaz? Artinya itu perasaan saya bahwa kenapa dia, apalagi dia katakan sudah saya udah di gereja sudah mapan, sudah enak, tinggal kipas-kipas aja, semua udah ada. Tapi hati saya bergetar saat saya mempelajari bahwa yang dimaksud dengan Muhammad Rasulullah ini adalah memang utusan Allah yang disembah juga oleh Nabi, boleh dikatakan Tuhan saya itu Kristus, dia bilang begitu. Nah, kemarin saya agak nakal, makanya saya bilang gitu, ya Ustaz, kenapa baru tahun 2014 saya bilang, padahal kan tahunnya sudah lama saya katakan begitu Ustaz. Nah jadi alhamdulillah sih beliau nggak ada tersinggung sih, cuma saya katakan kita perlu punya kajian ini, nggak cuma sekali ini aja, harus beberapa seri supaya nih kita semua tahu
Jadi kan kita sebagai pilar nih, pilar ibu-ibu itu sebagai pilar misalnya. Saya kan tahu bahwa ini begini, ini begitu. Jadi kita itu benar-benar yang namanya akurat itu tidak ada yang namanya ragu-ragu. Itu perlu banget saya bilang. Saya bukannya berburu zakat, itu cuma saya katakan apa ya kita bisa ya. Selain saya katakan kita dapat hidayah dari Allah gitu. Saya nggak tahu apakah kata saya itu Allah, tapi saya punya gitu apa yang bicara gitu. Saya juga punya tek ketika saya lihat IG-nya Baitul Jihad. Tapi saya kan tidak mau suudzon sama orang. Iya. Saya husnudzon aja lah. Iya. Ya, jadi apa yang Ibu bilang tek itu saya juga punya tek juga ketika saya nonton IG-nya Baitul Jihad. Tapi saya nggak berani menduga-duga dan saya memang orangnya tidak terbiasa menturuti suudzon saya walaupun saya tetap harus waspada. Betul kata Ibu, semoga itu betul-betul hidayah. Ya. Jadi gini Bu, wallahu a'lam bishawab ya. Suatu saat, ini saya cerita dulu aja. Suatu saat ada sebuah masjid yang dibuat heboh oleh seorang penceramah di sebuah masjid. Jamaahnya itu cerita sama saya, Ustadz, tadi malam kita ini heboh di sini nih. Heboh kenapa Pak katanya? Tadi malam yang ceramah tarawih itu membahas soal zakat. Nah, habis orang salah-salahin itu Ustadz katanya. Sebentar, masalah zakat. Yang ceramah siapa? Saya tanya gitu. Yang ceramah Ustadz titik-titik dan beliau ini kategorinya mu'alaf. Saya bilang ini bukan salah ustadznya Pak, salah yang ngasih tema, saya bilang gitu. Kalau udah tahu ustadznya mu'alaf dan selama ini dia adalah lebih banyak tentang kristologi, harusnya temanya tentang itu Pak, jangan tentang zakat, saya bilang gitu. Jadi ini yang salah masjid Pak, kenapa ngasih tema beliau gitu. Masalah orang mu'alaf dikasih panggung terus bicara tentang masalah khilafiyah, habis orang salah-salahin. Satu dulu. Yang kedua, ini kesalahan kita begini Bu. Ada orang misalnya baru masuk Islam kan gitu ya. Karena dia banyak memberikan kesaksian ini itu, terus kadang dikasih panggung, terus belum apa-apa udah dikasih label ustadz. Makanya saya itu suka dengan Donditan itu, kan dia nggak mau dipanggil ustadz. Jadi saya panggil dan Dondi aja lah, Donditan itu. Jadi sehingga kemudian apa yang terjadi adalah akhirnya orang menganggap bahwa dia adalah ustadz, padahal dia bukan ustadz. Tapi dia hanya punya kemampuan di bidang kristologi, itu seperti itu. Jadi harusnya labelnya jangan ustadz, tapi kristolog gitu aja, sehingga jelas couplingnya. Nah, karena kalau nanti diustadkan, ngerinya kalau orang Jawa bilang nggak kuat nyangga derajat, jadi nggak kuat menyangga derajat, takutnya. Nah, itu yang dikhawatirkan kemudian, naudzubillah misalnya ada hal-hal yang tidak baik di belakang hari yang tidak diinginkan itu. Tapi terlepas dari apapun itu, kalau tadi Bu Arlina bilang ada tek, saya juga ada tek itu, cuma saya nggak berani karena saya tidak menyaksikan langsung kajian itu kan, saya baca di poin-poinnya itu dalam hati saya ada tek, tapi saya nggak mau menturutkan, mungkin ini don saya saja. Saya kira itu sih. Kalau apa meraba-raba apa saya nggak tahu. Allah a'lam bishawab. Ya gitu aja sih saya. Ya kebetulan dia semua atas izin Allah. Saya ada waktu, kaki saya kok melangkah ke sana. Iya. Terus teman-teman biasa lah. Ada pertanyaan langsung bilang, Mbak Dina langsung balik. Dia udah waktu itu oleh saya itu. Saya kemukakan hal itu. Jadi lebih bagus kita mengkajinya tentang kristologi, saya katakan supaya semua teman-teman tahu. Saya dibikin beberapa seri, saya betul. supaya ada pengetahuan kan Mbak. Ya kan, karena kan kita ini kan boleh dibilang mayoritas awam ya. Jadi gampang untuk disusupi, gampang untuk dipilih. Dan beberapa anak-anak sekarang kan pergaulannya kan dengan orang-orang di luar Islam juga. Sebagian mereka bahkan terlibat cinta kan. Nah, itu kalau orang tua tidak pandai betul menerangkan tentang bagaimana mereka dan bagaimana kita, itu kadang susah untuk diterima oleh anak-anak itu. Tapi kalau kita punya data-data yang lengkap kan, makanya saya bilang tadi, kalau beliau seorang kristolog, dia dikapling aja kristolog, seorang kristolog. Makanya saya juga gitu. Iya, betul. Bagusan lebih bagus kita kaji mungkin berseri tentang kristologi, saya katakan dari 1, 2, 3 dan seterusnya, supaya kita tahu semua. Betul. Ya salah kan kalau teman-teman gitu kan, misalkan ada
udah masuk waktu tanya jawab langsung nggak ini kan ini kan langsung balik. Itu aja sih ya. Tapi benar sih saya pikir ya bukan itu sih Ustaz apa. Tapi benar sih Ustaz kita memikul yang namanya apa katakanlah berlaku untuk pengacara itu nggak gampang. Tidak gampang, betul. Sangat tidak gampang karena juga saya tetap Ustaz ya. Kebetulan 2 minggu lalu itu di kampus Unas ya Ustaz, kampus Unas. Saya wakil ketua PPU Paguyuban Perempuan Unas. Itu lintas fakultas Ustaz. Artinya semua fakultas ada di sana. Anggotanya berarti ribuan. Nah si ketuanya ini tanda petik bertengkar dengan namanya ketua HMI Ustaz. Jadi di ruang meeting itu hari Jumat kebetulan Ustaz. Di ruang meeting itu saya tahu saya sebetulnya ditodong sebetulnya. Mereka pengen tahu apa yang akan saya kemukakan. Apa seperti kayak 2 orang itu. Satu perempuan, ketuanya perempuan, yang ini laki-laki. Saya pikir, waduh ini gimana nih saya pikir. Ya udah jadi saya angkat masalah ukhuwah Ustaz. Mengapa? Karena si ketua HM ini ingin bergabung kepada PPU, tetapi momennya memang nggak pas. Momennya itu ujuk-ujuk Ustaz, nggak dari awal. Sementara kita bekerja sudah dari 4 bulan sebelumnya, gitu loh ceritanya. Jadi jelas dong yang namanya PPU ini, si ketua ini merasa kok enak aja kan gitu Ustaz. Enak aja, udah gitu juga menurut si ketua ini bilang saya sebagai wakilnya, saya diintimidasi Mbak Arlina, dia bilang gitu sama nah, jadi di dalam forum itu sebetulnya saya tahu ketua ini meminta saya tanda petik untuk saya pro ke dia sebetulnya. Tetapi ya gak mungkin saya juga pro ke dia tanpa saya dengar dong perkataan dari itu kan. Akhirnya saat itu ketua HMI itu juga bukan orang sembarangan juga, dia juga dokter juga. Dan yang juga ketua HMI pasti dia jangkauannya juga jauh. Betul. Saya kemukakan itulah kita ini sama-sama sivitas akademika. Yang kalau saya tarik ke bahasa agama ini ukhuwah. Saya katakan begitu. Coba yuk kita bicara sama-sama yang mana yang bisa kita blend, yang mana kita bisa kolaborasi, yang mana yang barangkali perlu ada polesan. Saya katakan begitu. Saat itu saya itu benar-benar dalam hati saya berdoa terus Ustaz supaya sama-sama nyaman. Karena saya kan berhadapan dengan ketua saya dan berhadapan dengan ketua HMI. Kalau Akbar Islam itu berat banget Mbak Tony. Saya dimusuhin sama ketua saya. Kau gak keluar, kau usah gitu. Saya kan, benar. Saya bicara bahwa acara kita sampai jam 17.15 lebih dari 3 kali. Artinya apa? Saya ngajak dia untuk berpikir bagaimana untuk mensiasati ini supaya semua berjalan lancar. Saya katakan gitu. Beliau bukan orang yang bodoh, beliau ini bodoh. Akhirnya ada kata sepakat, alhamdulillah. Walaupun dia agak marah nih ketua saya, tetapi di akhirnya alhamdulillah Ustaz. Di akhirnya karena saya yang buka kan saya bisa nutup. Saya diminta oleh pembawa acara saya nutup. Wakil ketua, oke saya tutup, saya katakan gini. Saya sebut aja Pak A, saya katakan saat pertama atau awal untuk berbicara ini ada sesuatu yang kurang pas, saya katakan silakan untuk diperbaiki sekarang, barangkali mau minta maaf atau apa silakan. Alhamdulillah beliau, saya angkat topi, beliau dengan lapang dada, dengan tawaduknya beliau meminta maaf bahwa dia mungkin ada merasa mengintimidasi ketua saya itu. Di situ dia minta maaf. Saya minta maaf mungkin pola perilaku saya keliru, kurang berkenan dan lain sebagainya. Sehingga si ketua saya akhirnya Ustaz dia meluk saya. Dia nyium saya terus dia bilang I love you. Ini serius. Justru saya kalau bilang alhamdulillah terima kasih Allah kau bukakan hati-hati. Saya itu berat banget Ustaz. Itu yang saya kemukakan. Terus saya sisipin lagi Ustaz gini. Maaf ya, saya bukan ustazah, saya katakan, tetapi saya hasil dari belajar saya ada hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa sederhanakanlah urusan antara sesama muslim. Saya mudahkanlah urusan sesama muslim.
Semua pada diam semua. Sudah langsung saya pakai lari kok. Beneran Ustaz itu. Tapi setelah itu Ustaz maghrib Mbak pulang sampai rumah itu saya merasa mual. Beneran Ustaz. Pengen muntah gitu. Melihat pola perilaku menurut saya itu harus sepele gitu Ustaz. Yang bisa dimusyawarahkan menurut saya. Tapi kok jadi besar? Jadi besar hanya kan. Itu membuat saya mual Ustaz. Wallahi Ustaz. Mual tuh saya mau muntah. Akhirnya saya curhat sama siapa Ustaz? Saya curhat sama putrinya Ustazah Nurdani Yusuf, Ustazah Rahma. Gak tahu kenapa saya lihat dia HP, yang keluar nama dia. Saya curhat sama dia, langsung dia bilang, Kak, saya kan manggil dia adik, karena dia adik, ukurannya adik sama saya. Dia bilang dia selalu manggil saya itu Kak Kanda. Kakak, kemarin aku juga, anak saya juga hampir sama kayak kakaknya. Kata dokter sebetulnya dokter itu kelihatannya bukan muslim Kak, dia bilang. Ini kadang kan dia GERD, katanya GERD, karena dia belum memaafkan temannya sehingga dia keluar muntah itu. Jadi harus dimaafkan. Kalau sudah dimaafkan tidak akan mual gitu. Oh gitu ya. Waktu sholat isya saya minta maaf sama Allah. Benar saya enteng, badan saya enteng. Karena saya ngedumel kali ya, saya ngedumel. Iya, ada bara yang disimpan. Iya, ngedumel jadi masalah sepele gitu aja kok kayaknya besar banget gitu loh. Sampai saya itu saat itu benar-benar kembali loh. Hari Jumat itu akhirnya ya alhamdulillah terus dia meluk saya, dia cium saya, dia minta maaf sama saya, dia menyadari gitu waktu saya apalagi waktu saya katakan sederhanakan urusan di antaramu kan itu kan benar ya Ustaz ya. Betul tidak sampai salah. Mbak Rahma bilang alhamdulillah ya Kak, iya alhamdulillah, terima kasih ya sudah mendengarkan ini. Gak apa-apa, ini juga pelajaran buat aku. Udah, itu aja Ustaz. Lucu ya. Iya. Makanya itu Jadi tadi Mbak Benar Iya. enak kesel sama orang. iya, DPR. Benar Ustaz. Iya. Karena kesel ya Ustaz. Jadi Iya. benar-benar nggak enak. Iya. Ya udah. Biasa ya, itunya. Iya. Pengaruhnya luar biasa ya Ustaz ya. Iya. Jadi benar-benar kayak harus ikhlas gitu Ustaz ya. Yang pusing pikiran, yang sakit lambung. Iya. Tapi saya juga bilang kita harus mengikhlaskan itu kalau kita mengikhlaskan dengan apa memang istilah itu walaupun kita kesel gitu kita harus ikhlaskan itu dapat dua pahala, satu pahala ikhlas, satu lagi pahala sabar yang Betul. Iya. Dapat surplus pokoknya itu. Baik. Iyalah, itulah kira-kira. Baik. Kita tutup dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunia wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunia wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.